Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Barili Azhar, masih bersama saya Muhammad Wahyudi. Bagaimana nih kabarnya sahabat Barili Azhar? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan tetap beraktivitas seperti biasanya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini jauh-jauh dari desa mana, Kak? Mulyoharjo itu di kecamatan mana, Kak? Jepara Kota, ikutnya Kabupaten Jepara. Buat kalian yang menginginkan bisa berwisata di Jepara, karena Jepara ini banyak ya, Kak, wisatanya ya? Ya, sangat banyak sekali. Ya, ini termasuk pemuda yang aktif dalam organisasi dan juga berkarya. Oke, kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Gimana nih kabarnya? Kak siapa, Kak? Bisa kenalan dulu, Kak? Namanya, Kak? Halo, nama saya Faisal Indra Cahya. Bisa dipanggil Indra. Faisal Cahya. Cahya. Wah, biasanya dipanggil Indra. Ya. Kalau doi manggilnya apa? Kalau biasalah Indra lah. Wah, Indra ya. Kalau kamu cewek saya panggil sayang ya. Itu Enggak. mainstream itu. Gimana nih kabarnya Kak Indra? Sehat selalu? Alhamdulillah. Badannya sehat. Ya, Hatinya juga sehat ya? Hatinya sehat. Dan juga sehat semuanya ya? Ya, semuanya. Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Indra ini termasuk seorang pemuda yang juga dia pekerja keras dan juga ulet dalam kegiatan apapun itu, dan juga termasuk beliau ini ketua IPENU IPPNU Desa Mulyoharjo ya, benar ya, Kak ya? Ya, sekarang masih menjabat ketua IPENU. Di samping beliau menjadi aktif di organisasi IPENU, beliau juga pekerja keras. Beliau ini paginya itu kerjanya apa, Kak? Ukir ya, Jepara banget ya, karena Jepara itu terkenal dengan kota ukirnya, Jepara kota ukir, dan beliau ini termasuk pekerja ukir tersebut. Terus malamnya dia itu juga kerja di mana, Kak? Dagang kopi kecil-kecilan di emperan lah. Angkringan ya berarti ya, Kak? Orang Jepara kan kalau pagi ya malamnya suka ngopi. Wah, jadi ya biasa. daripada saya Terus tidurnya kapan, Kak? Tidurnya kapan? itu ya Kalau ada waktu Iya. luar biasa ini. Ini pemuda yang harus kita tiru ya. Jadi tidur itu sewaktu-waktu, bukan waktu-waktunya hanya tidur ya. Biasanya kan ada banyak pemuda yang waktu-waktunya hanya tidur begitu aja seperti itu. Terus ini sudah bersuami atau masih lajang nggak? Masih lajang ya. dan tidak mungkin bersuami juga. Iya, beristri ya. Saya ini bercanda banget ya. Berarti masih jomblo apa sudah punya pasangan juga? Kalau masih jomblo ini saya kenalkan sama sahabat-sahabat Barili Azhar ya. Alhamdulillah Sudah punya. Sudah- Tapi masih sudah. satu. Masih satu. Masih satu. Inginnya berapa ya, Kak ya? Satu dulu. Jika aja belum ya. Harap-harap banyak. Masih satu ya, guys ya. Buat kalian yang menginginkan kedua, ketiga, keempat, bisa dijawab sama saya, nanti saya kabarkan sama Kak Indra nih. Siap. Oke, kesempatan pada kali ini kita tidak akan hanya berbincang-bincang saja, tapi kita akan membahas dengan sebuah tema, kala dunia butuh pemuda yang berkarya. Ini Kak Indra nih, ketika melihat kala dunia membutuhkan pemuda yang berkarya, ini termasuk Kak Indra ini termasuk pemuda yang sudah berkarya. Karyanya ini sudah banyak, dia mengukir, dia aktif di organisasi dan lain sebagainya. Terus gini nih, Kak, ketika dunia membutuhkan pemuda yang berkarya tersebut, ini yang harus kita lakukan, yang dilakukan pemuda ini, khususnya ini untuk Kak Indra, apakah menjadi seorang pemuda ketika dunia itu butuh seorang pemuda yang aktif, seorang pemuda yang berkarya, seorang pemuda yang berprestasi dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan seorang pemuda itu apa sih, Kak, sebenarnya? Apakah hanya tiduran, apakah hanya rebahan, atau mencari cuan, atau aktif di organisasi? Itu bagaimana, Kak, menurut Kak Indra? Ya kalau menurut saya Iya. yang namanya pemuda, sebelum pemuda kan pasti
pemuda awal ya. Iya, Hanya pemuda awal ya. kita itu yang namanya pemuda awal pasti kita sudah mendapatkan sebuah bimbingan dari orang tua. Iya betul, karena Seiring- keluarga dan iya, orang tua itu pendidikan pertama ya kan. pertama. Kemudian kita juga pasti ya sedikit banyak di sekolah. Iya betul sekali. Nah, kalau kita sudah lulus dari sekolah kan masih muda. Iya betul betul. Apakah kita setelah lulus dari sekolah itu hanya mencari kerja saja, kemudian pulang untuk tidur, Iya betul sekali. kemudian hari libur kita hanya isi dengan senang-senang, Ya, betul. menghabiskan gaji kita. Itu Betul, kebanyakan seperti itu. Iya. Iya. apa ya? Kayak kita itu belum mendefinisikan seorang manusia bisa. Iya, betul sekali ya. Manusia, saya pernah dengar ini bukan saya mendalil atau apa. Iya ya. iya iya. Iya. Sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat Ya betul sekali. bagi manusia. Mm-mm. Kalau saya itu memang ingin bermanfaat melalui sebuah organisasi. Luar biasa. Karena di dunia ini kan bermanfaat itu banyak sekali. Banyak betul betul. Bisa melalui harta, Mm-mm. bisa melalui tenaga dan waktu dan pikiran juga. Iya, Nah, berhubung saya ini kan belum termasuk seorang yang sukses dalam hal finansial, maka di samping saya bekerja, kemudian di samping saya berkarya, saya juga ingin meluangkan waktu di organisasi untuk bermanfaat bagi sesama, khususnya sesama pemuda seperti saya. luar biasa ini. Ini seorang pemuda yang harus diapresiasi ya. Dan juga buat kalian yang pemudanya hanya begitu-begitu aja, yang kurang bermanfaat, ikuti jejak Kak Indra ini, luar biasa. Nah, untuk pengalaman Kak Indra nih selama menjadi seorang pemuda, itu apakah ada pengalaman yang paling tidak mengenakan dalam kehidupan Kak Indra? Misalkan masalah pendidikan, misalkan masalah organisasi, mengurus organisasi itu sulit dan lain sebagainya. Pernah nggak ngalamin selama ini dalam kehidupan Kak Indra ini pengalaman yang paling tidak mengenakan apa Kak? Kalau bagi saya sendiri, jujur saya kan memang bisa dikatakan orang yang berpendidikan. Kalau untuk saat ini ya, formal SMP itu sangat rendah bagi saya. Karena kita Ini lihat sampai apa ini? Lulusan apa? SMP, SMP ya? formalnya ya. Tapi jangan diragukan, walaupun sekolah sampai SMP, tapi dia jangan diragukan dalam prestasi, dalam berkarya, dalam aktif di organisasi, luar biasa. Terus gimana Kak? Hanya SMP tapi gimana? Ya saya berpikir, Iya. orang teman saya saja banyak yang sarjana ya, Iya. itu saja Nganggur. kalau iya hanya mengandalkan ijazahnya Oh, saja ijazah, itu ya, sulit, betul. kecuali ada dalam tanda kutip orang dalam. Orang dalam, ya seperti betul itu. sekali ya. Jadi saya berpikir itu orang yang berpendidikan tinggi, tapi dia tidak mencari kenalan, mencari pengalaman, Dari relasi dia tidak belajar dari orang-orang ya, lain, betul sekali. itu hidupnya ya memang agak sulit. Ya, hanya gitu-gitu aja, gitu. Dunia ini kita kan perlu dibantu orang. Ya betul sekali ya. Jadi saya berpikir lulusan saya hanya formal SMP. SMP, ya. Jadi saya belajar banyak dari orang-orang melalui organisasi, melalui perkenalan. Tuh, nanti dari pengalaman mereka saya bisa belajar. Ya, mengaplikasikan dalam Meskipun- hidupnya ya. Iya, meskipun secara lisensi saya tidak punya. Oh, iya. Kalau teman-teman saya kan Iya. lisensi punya. Iya, Tapi iya. kalau saya tidak punya lisensi, tapi saya belajar dari mereka. Ya betul sekali. Jadi ijazah pendidikan yang tinggi tidak menjamin kalian sukses, tapi sukses itu diraih melalui pengalaman, relasi dan ikut organisasi. Betul sekali ya Kak. Dan ini Kak Indra ini ikut organisasi apa aja Kak? Kalau Selama ini apa Iya. hanya IPENU saja Kak? kalau organisasi lingkungan, Iya. RT, Oh RT RW, ikut ya. ya di Ikut Karang Taruna juga Kak? Karang Taruna pernah, Pernah. tapi tidak terlalu aktif Tidak karena aktif. itu efek dari saya ditunjuk untuk menjadi seorang ketua IPU. Oh. Jadi kalau saya aktif di Karang Taruna takutnya, Iya. kalau prinsip saya manusianya bisa satu fokus. Ya betul sekali ya. Jadi nanti malah ya Kocar-kacir ya. iya, Kak? selain kocar-kacir Betul juga sekali. Sebenarnya kasihan kalau anggota saya. Ya betul sekali. Sebenarnya itu buat pembelajaran buat laki-laki ya. Kalau satu belum bisa fokus, jangan cari yang lain ya. Dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun, bener itu. Kalau kalian mampu ya gak apa-apa sebenarnya. Itu
Ya memang betul sekali menurut narasumber kita Kak Indra ini, karena memang yang membuat kita bisa sukses, membuat kita berprestasi itu memang ya dengan relasi, dengan pengalaman, dan juga ikut organisasi. Karena pendidikan yang rendah kalau dia tidak mau bergerak itu ya sama saja sama pendidikan yang tinggi tapi juga dia tidak mau bergerak. Dan ini Kak Indra ini termasuk orang yang walaupun pendidikannya rendah, walaupun sampai SMP saja, tapi beliau mau melangkah, mau bergerak untuk menuju masa depan yang lebih cerah seperti itu. Kalau Kak Indra nih, selama ini pernah gak mendapati pengalaman yang paling berkesan dalam hidup Kak Indra? Atau kan misalkan dibeliin roti sama orang tua, misalkan bisa lulus SMP saja sudah bahagia, kan biasanya ada, saya lulus SMP saja sudah senang. Nah ini menurut Kak Indra ini pengalaman yang paling berkesan dalam hidup Kak Indra itu apa? Pengalaman paling berkesan saya itu ini agak gimana ya, kalau nanti didengar orang mungkin agak bukan menyimpang, lebih ke mungkin orang menganggap pengalaman ini itu sebenarnya harus dijauhi, tapi bagi saya ini malah adalah pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saya, karena dulu saya itu sama sekali tidak, istilahnya mental saya sangat buruk sekali dalam hal berbicara, dalam hal menyikapi. Ya, betul. Nah pengalaman, tapi sekarang sudah mental itu sudah dibuang jauh-jauh ya Kak ya. Ya. Berarti Kak Indra ini mentalnya seperti itu. Terus gimana Kak, lanjutin ya? Nah itu dari orang tua saya, memang saya berterima kasih sekali, meskipun ini dalam tanda kutip belum bisa atau tidak bisa menyekolahkan saya. Ya, nggak apa-apa ya. Sekolahkan saya tinggi, cuma sampai SMA, tapi alhamdulillah orang tua saya membebaskan saya untuk memilih jalan hidup saya. Jadi saya itu belajar sangat istilahnya bisa dinamakan, entah itu boleh disebut bisnis, boleh disebut dalam tanda kutip perjudian atau apapun. Saya emang dulu pernah bermain seperti itu ya, pernah bermain network. Tapi sekarang masih ya Kak? Masih sudah tidak ya, bertobat ya. Karena saya itu belajar hidup itu tidak jauh-jauh dari kata dagang. Ya, betul sekali ya. Definisi dagang itu kan bukan kita terus jualan untuk orang, bagaimana kita menjual cara kita berbicara. Ya betul sekali. Kan saya mengukir pun menjual karya. Ya betul. Jadi lewat ukir bisa berkarya. Iya. Jadi kalau ukir itu kan sesuatu hal yang abstrak. Ya betul. Saya perlu melatih bagaimana cara berkomunikasi saya. Ya, menjual melalui bagaimana melobi. Jadi saya masuk ke dunia network itu nanti kan saya membangun sebuah relasi. Ya betul sekali. Keluar kota untuk prospek orang. Ya betul sekali. Berarti kan diri loh itu. Karena saya tidak kenal siapa orang itu. Belum kenal ya sebelumnya. Saya tawarkan sebuah bisnis, padahal saya pun belum sukses. Kalau kita menawarkan sebuah bisnis, ya itu kita pakai mobil, kita memiliki sebuah perusahaan. Nah itu kan mindset yang harus gimana ya, ibarat itu menggantung, tapi itu dicoba oleh Kak Indra ini luar biasa, nekat ibaratnya ya, luar biasa ini. Setelah itu gimana Kak? Dan setelah itu ya sering mendapat penolakan wajar, karena orang saja yang menawarkan kontrak dengan gedung sebesar itu, tatanan serapi itu saja banyak penolakan, apalagi saya. Iya. Yang notabene belum sesukses itu ya. Harusnya saya mengajak dia untuk kerja atau gimana, malah saya membicarakan tentang bisnis, ngajak dia berbisnis. Itu kan kayak omong kosong. Ditolak itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Penolakan itu harus bagi saya. Kalau dalam percintaan ditolak sering nggak Kak? Ya kalau lebih dari satu sering. Lebih dari satu soalnya. Ya dia percintaan dia sering ditolak, dan juga bisnis kadang ditolak juga. Tapi banyak diterimanya banyak ditolaknya Kak? Banyak ditolaknya karena belum ada bukti. Betul sekali. Memang kalau belum ada bukti itu ya kadang orang belum percaya. Sebenarnya kalau dunia pemuda nggak dibuktikan dengan karya, dengan prestasi, dunia nggak akan mengapresiasi karya kita. Jadi kita harus berkarya dahulu, baru dunia itu mengapresiasi kita. Oh itu loh Kak Indra, oh ini loh si
Jumainah misalkan seperti itu, punya karya seperti ini diapresiasi, menjadikan dunia itu menjadi lebih berwarna. Luar biasa ya. Terus ini Kak, harapan untuk para pemuda yang belum berkarya, yang hidupnya hanya rebahan, hanya main-main saja, harapannya apa? Dan juga misalkan ya harapannya dulu Kak, harapannya untuk para pemuda. Harapannya adalah segera bangkit karena pandemi sudah usai. Wah, iya. Karena kemarin rebahan Iya. sangat bermanfaat bagi bangsa. Iya, Baru betul. kemarin Iya, rebahan iya. bermanfaat. Rebahan itu baru kemarin Iya, ya. bermanfaat. Rebahan yang bermanfaat itu Ya. kemarin. Sekarang Sekarang pandemi sudah usai. bangkit dong. Mari Iya. bangkit, manfaatkan waktu. Iya. Ketika waktu normal untuk kerja, kita Iya. gunakan untuk kerja. Ya, luar biasa. Kalau capek, ya kita memang istirahat. Istirahat. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Iya, Kalau terlalu betul sekali. berlarut-larut itu bukan istirahat namanya. Apa Kak? Tapi Malas-malasan. malas-malasan. Lelah boleh, Lelah. menyerah jangan. Iya. Ya luar biasa, itu harapannya menganu segera bangkit, jangan melulu-lulu rebahan saja. Untuk pesan nih Kak, pesan untuk para pemuda apa Kak? Para pemuda khususnya di Jepara, umumnya di seluruh bangsa Indonesia ini. Pesannya apa Kak dari Kak Indra ini? Kalau pesannya itu ini sesuai dari pengalaman saya. Iya, iya. Karena kalau kita berucap tapi belum pernah mengalami kan sama aja bohong. Ya betul sekali. Cobalah apapun, entah itu nanti salah atau tidak. Yang Iya. penting tidak benar-benar dilarang oleh agama. Maksudnya tidak diharamkan. Ya ya. Kemudian efeknya atau dampaknya kecil. Ya ya. Contoh seperti tadi saya mencoba bisnis ini, bisnis itu. Iya. Itu saya dengan perhitungan, maksudnya ketika saya gagal itu tidak mengeluarkan banyak uang. Ya betul sekali. Mempunyai planning ya. Mempunyai planning. Iya. Karena yang saya ambil itu pembelajaran dari berkomunikasi, Wah, bukan luar biasa. soal uang. Iya betul. Kalau betul, soal betul. uang, relasi. Iya, gitu. relasi. Kalau soal uang kita mendapatkan uang, itu kalau kita tidak modal besar, Iya. ya sama aja bohong. Ya, betul Mending kerja saja. Iya betul Nah. sekali ya. Jadi bergerak Ya. dan juga kembangkan relasi dan jangan takut dan juga mempunyai planning ya. Ya, punya planning. Luar biasa. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Waidi dan juga Kak. Faisal Indra Cahyadi. Nah, kami berdua pamit undur diri. Kalau kalian pengen ngopi bareng dengan kita, bisa langsung ke mana Kak? Bisa ngopi bareng di mana Kak? Bisa ngopi bareng di tempat saya Di Jepara. angkringan mana Kak? Angkringannya? Angkringan depan Stadion Kamal Junaidi. Wah, di Kamal Junaidi, depan Kamal Junaidi itu buka setiap hari Kak. Setiap hari kecuali hari Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin itu libur ya Kak. Libur, Ya? ya. Setelah itu buka terus. Buka terus. Sampai jam berapa Kak? Kalau malam Kak? Sampai jam 1. Sampai jam 1. Wah, luar biasa. Buat kalian yang masih mempunyai, biasanya saya lihat buat story info seperti itu. Bisa nginfo nih ke warung angkringan Kak Indra nih, depan Kamal Junaidi. Wah, pokoknya infonya luar biasa. Gak hanya ngopi, tapi bisa sharing-sharing masalah pemuda, masalah berkarya, masalah relasi dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.